Selamat malam para pendengar malam sekalian. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusan. Terkhusus untuk subscriber channel ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagi kamu yang belum, silahkan tekan tombol subscribe-nya agar kamu dapatkan notifikasi kalau ada video baru dari channel ini. Malam ini kita akan membahas kisah seorang gadis bernama Dewi. Ia mengalami hal-hal aneh dan juga kejanggalan pada keluarganya. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi? Langsung saja kita menuju kisahnya. Dalam kepercayaan masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Jawa, jika seseorang yang sudah meninggal sebelum 7 hari, arwah mereka masih bersama keluarganya. Langit malam menggantung muram di atas desa. Udara dingin menempel di kulit seperti kabut tipis yang tak terlihat. Jalanan tampak lenggang, hanya sisa-sisa hujan yang menetes dari atap rumah dan pohon-pohon di pinggir jalan. Lampu jalan berkedip sesekali, seperti kelelahan menahan malam. Di antara keheningan itu, seorang gadis berjalan sendirian. Langkahnya pelan, seperti ragu. Sesekali ia menoleh ke belakang, memastikan sesuatu. Tapi tak ada siapa-siapa, hanya dirinya dan sunyi yang terasa aneh. Namanya Dewi. Kenapa ya malam ini terasa lebih dingin dari biasanya? Gumamnya sedikit heran. Wajahnya terlihat cemas, bukan karena takut, tapi ada rasa tidak nyaman yang merayap, seolah ada yang tak beres. Biasanya jam segini Bu Warni pasti buka warung. Kok ini sepi banget? Pikirnya sambil menatap deretan rumah yang seakan tak berpenghuni. Ia terus berjalan melewati gang kecil menuju rumahnya. Jalanan yang sudah ia lalui ratusan kali. Namun malam ini, entah kenapa, jalan ini terasa asing. Beberapa rumah tampak gelap, tak ada suara televisi, tak ada suara tawa anak-anak, bahkan suara jangkrik pun terasa terlalu jauh. Sesampainya di halaman rumah, Dewi menarik napas dalam. Rumah itu tampak tenang seperti biasanya, tak ada yang berubah. Sepeda tua milik ayahnya masih bersandar di dinding. Tanaman lidah mertua di pojok masih berdiri kaku dalam pot. Namun, lampu serambi padam. Pintu rumah sedikit terbuka. Dewi mendekat, menyentuh gagang pintu perlahan. Aneh, biasanya pintu dikunci, pikirnya dan mendorong pintu itu masuk. Tak ada bunyi derit, tak ada angin dari dalam, hanya keheningan yang menyambut. Bu, Mbok Ina, panggilnya pelan. Ia melangkah masuk ke ruang tamu. Sofa coklat tua di sudut ruangan, gorden kuning pucat, taplak bordir di meja tamu, semua masih sama. Namun, terasa berbeda. Seolah ruangan ini sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Dari arah dapur terdengar bunyi panci dijatuhkan. Dewi refleks menoleh dan bergegas ke sana. Sosok wanita tua itu berdiri di sana, mengenakan kebaya lusuh dan kain batik. Matanya memerah, wajahnya tampak letih. Dia Mbok Ina. Dewi tersenyum lega. Mbok Ina, aku pulang. Mbok Ina menatapnya lama. Tatapannya tak seperti biasanya. Ada sesuatu yang dalam di matanya, seolah menahan sesuatu. Tapi ia tetap diam. Mbok, kok liatin aku gitu? Dewi bertanya agak bingung. Wanita tua itu menunduk, lalu memalingkan wajah. Suaranya bergetar saat menjawab. Kamu capek, Dok? Mau Mbok buatin teh hangat? Dewi mengerutkan kening, masih bingung. Boleh, tapi kok rasanya kayak ada yang gak beres ya, Mbok? Ia mencoba tersenyum, meski rasa aneh masih menggelayuti hatinya. Mbok Ina mengangguk pelan, mulai menyiapkan air panas, tapi tangannya gemetar saat menuang ke dalam panci. Sendok jatuh lagi. Bunyi logam memecah keheningan. Dewi mendekat mencoba membantu. Mbok, kamu kenapa sih? Biasanya nggak kayak gini deh. Wanita tua itu menahan napas, tak menjawab.
Ia hanya berbalik sebentar, menatap Dewi dengan sorot mata yang sulit dimengerti. Seperti ada yang ingin ia katakan, tapi tak bisa. Kamu udah makan, Dok? Bu Inah bertanya pelan. Belum, Dewi berhenti, merenung sejenak. Kayak ada yang aneh, Bo. Semua terasa enggak seperti biasanya. Bu Inah hanya menunduk. Tangannya sibuk menyiapkan teh. Sesekali ia melirik ke arah Dewi, namun tatapannya jauh, lebih dalam. Seperti menyembunyikan sesuatu yang tak ingin diketahui oleh Dewi. Dewi mengerutkan dahi, tak bisa menahan rasa bingung. Mbok, kamu sayang aku enggak? Wanita tua itu berhenti sejenak. Matanya membesar, lalu perlahan mengangguk. Sayang banget, Ndok. Dari kecil Embo yang ngurus kamu. Kamu anak yang baik, anak yang kuat. Dewi mengerutkan dahi, masih merasa ada yang ganjil. Loh, kok ngomongnya kayak gitu, Mbok? Kamu kenapa sih? Rasanya kok aneh banget. Bu Inah tercekat, menunduk. Tak ada jawaban, hanya diam. Dewi mulai merasa cemas. Mbok, kamu aneh banget hari ini. Untuk sesaat, keheningan menggantung di antara mereka. Yang terdengar hanya suara air mendidih dan detik jam dinding yang berdetak pelan. Terlalu pelan, seolah waktu enggan berlalu. Dewi kembali duduk di meja makan. Secangkir teh hangat masih mengepul di hadapannya. Namun, pikiran Dewi teralihkan. Ada sesuatu yang terasa sangat berbeda malam ini. Mungkin ini hanya perasaan aneh, tapi entah kenapa, udara terasa lebih berat, dan ada ketegangan yang tak bisa ia jelaskan. Ia menatap cawan teh itu, mencoba mengalihkan pikirannya, tetapi suara langkah kaki terdengar dari luar rumah. Dewi tersentak dan beranjak, berharap itu ibu yang datang. Ia menuju pintu, membuka pintu dengan cepat. Namun tak ada siapa-siapa, tak ada ibu, hanya angin malam yang berhembus. Dewi mengerutkan kening, ada sesuatu yang ganjil, sesuatu yang mengusik ketenangan rumah ini. Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara langkah kaki lain. Langkah pelan, berat, dan agak terburu-buru. Dewi menoleh melihat ibu masuk dari arah dapur. Ibu Dewi, dengan wajah pucat dan sedikit terkejut, terlihat baru saja pulang dari luar. Ia melihat Dewi sekilas, tetapi tidak langsung menyapanya. Ibu, Dewi memanggil. Namun ibunya hanya berdiri di ambang pintu, tidak bergerak, tatapannya kosong, seperti tidak melihatnya. Dewi melangkah maju, meraih lengan ibunya, dan dengan lembut berkata, Ibu kenapa? Kok diam aja? Tapi begitu tangan Dewi menyentuh lengan ibunya, Ibu Dewi terkejut dan buru-buru menarik diri. Ia memalingkan wajah, seolah tidak merasakan kehadiran Dewi sama sekali. Matanya penuh kecemasan, seolah menghindari tatapan Dewi. Ibu Dewi tampak seperti mendengar sesuatu, meski tak ada suara apapun yang bisa Dewi dengar. Ibu, kamu kenapa? Dewi bertanya lagi. Kali ini ia semakin bingung dan khawatir. Ibu, aku di sini, jangan takut. Namun, Ibu Dewi hanya merasakan sensasi dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya, dan bulu kuduknya pun berdiri. Dia merasa seperti ada seseorang yang ada di sana, meskipun tak ada siapa-siapa di depan matanya. Ibu, kenapa kok nggak ngomong? Dewi memaksa bertanya. Namun, suara Ibu Dewi semakin rendah, seperti berbisik. Ibu capek. Ibu Dewi mencoba berbicara meski suaranya terdengar putus-putus. Kamu mau tidur? Dewi menatap ibunya dengan bingung. Tidur? Aku baru aja pulang dari pasar, Bu. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Aku nggak capek kok. Ibu Dewi menggelengkan kepala dengan cepat, seolah ingin menepis kenyataan yang dihadapinya. Ia buru-buru berjalan menjauh, berbalik arah, menuju kamar tidur. Ibu cuma capek, katanya dengan suara serak, lalu menutup pintu kamar dengan cepat. Dewi berdiri di tempat, menatap pintu yang tertutup. Ada perasaan aneh yang menjalari tubuhnya.
Kenapa ibu seolah tidak bisa melihatnya? Kenapa ibu terasa begitu jauh? Rasanya Ibu Dewi tidak mengenalnya sama sekali. Panas yang seharusnya ada di rumah itu terasa lenyap, berganti dengan hawa dingin yang meresap hingga ke tulang. Dewi melangkah mundur, berusaha memahami perasaan yang begitu asing. Saat Dewi kembali ke ruang tamu, pandangannya tertuju pada cermin besar di dinding. Refleksinya yang tampak di sana terasa seperti milik orang lain. Dewi menatap dengan seksama, seperti mencari sesuatu yang hilang dari dirinya. Tiba-tiba, bayangan bergerak di belakangnya. Dewi menoleh cepat, namun hanya ada keheningan. Ia mengerutkan dahi dan berjalan menuju ruang tengah, di mana tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang mengganjal. Di pojokan ruangan, bayangan samar-samar muncul. Sosok yang gelap, tak jelas bentuknya. Dewi menatapnya dengan hati berdebar, tak mengerti apa yang ia lihat. Bayangan itu hanya sekejap, tetapi cukup untuk membuat Dewi merasa ketakutan. "Siapa itu?" Dewi bertanya. Suaranya hampir tak terdengar. Namun tak ada jawaban. Ruangan kembali hening, seolah tak ada yang terjadi. Dewi merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ada banyak hal yang tak bisa ia jelaskan. Apa yang baru saja ia lihat? Kenapa ibu tak bisa melihatnya? Apa yang terjadi dengan rumah ini? Dengan ketakutan yang semakin membesar, Dewi memutuskan untuk bergegas keluar rumah. Namun saat membuka pintu, ia merasa udara luar begitu dingin, hampir membekukan. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar lagi. Tapi bukan langkah manusia. Ada sesuatu yang lebih berat. Dewi menoleh, namun tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan gelap yang melintas. Begitu cepat, seperti sesuatu yang bergerak dengan tujuan yang tak jelas. Dengan napas tersenggal, Dewi menatap sekeliling, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dan saat itulah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Suara berderak keras terdengar dari dalam rumah. Dewi berlari menuju ruang tamu, dan di sana sebuah cermin besar yang sebelumnya utuh, kini telah retak, seperti terpecah begitu saja. Dan di balik retakannya, tampak wajah seorang perempuan yang sedang menangis. Namun itu bukan wajah Dewi. Dewi mundur perlahan, napasnya tertahan. Ia masih menatap cermin yang retak itu. Wajah perempuan yang terlihat sudah tidak ada. Hanya retakan panjang yang membelah permukaan kaca seperti guratan luka di dinding sunyi. Ia membalikkan badan, buru-buru menjauh dari ruang tamu. Namun langkahnya terhenti saat mendengar bisikan lirih dari arah kamar ibu. Sejenak ia ragu. Langkahnya berat, tapi ia tetap melangkah mendekati kamar itu. Pintu kamar ibu masih tertutup, tapi bisikan itu terdengar makin jelas, seperti seseorang yang sedang berdoa atau menangis tertahan. Dewi menempelkan telinga ke pintu itu. "Ya Allah, lindungilah anakku." Seketika dada Dewi sesak. Itu suara ibu. Ia menekan gagang pintu, mencoba membukanya perlahan. Pintu itu terbuka, namun tak ada siapa-siapa di dalam kamar. Kasur masih rapi, lampu temara menyala, tapi ibu tak ada di sana. "Bu?" panggil Dewi pelan dengan suara gemetar. Langkahnya masuk ke dalam kamar, mencoba mencari, tapi ruangan itu kosong, hanya dingin dan sepi. Ia baru berbalik, hendak keluar saat melihat sesuatu di meja rias. Sebuah foto lama, foto keluarga kecil, dirinya, ayah dan ibu. Tapi bingkai foto itu tertutup kain putih, seperti diselubungi. Jantung Dewi berdetak keras. Ia tak ingat pernah melihat bingkai itu ditutupi sebelumnya. Saat ia mencoba menyentuhnya, tiba-tiba suara pintu depan dibanting terbuka. Dewi terkejut dan berlari ke ruang tamu. Di ambang pintu, dua tetangga berdiri tergopoh-gopoh. Wajah mereka panik. "Cepetan, cepetan," katanya, "udah sampai. Cepetan siapkan tempatnya." Salah satu dari mereka mengusap mata yang basah. Yang satu lagi
membawa kain putih panjang terlipat rapi di tangannya. Dewi berdiri terpaku. "Ada apa ini? Siapa yang datang?" tanyanya pada mereka. Tapi seperti sebelumnya, tak ada yang menjawab. Tak satu pun dari mereka melihat ke arahnya. Mereka sibuk mengatur ruangan, karpet digulung, kar digelar di meja, dan kursi disingkirkan. Seseorang masuk dengan membawa dupa, membakarnya, hingga aroma samar memenuhi udara. Dewi melangkah mundur, kepalanya penuh tanda tanya. Ia ingin bertanya, ingin berteriak, tapi tak ada satupun yang mendengar. Tiba-tiba suara tangisan pecah dari luar rumah. Bukan satu orang, tapi banyak orang. Suara itu menyeruak dari ujung jalan, semakin lama semakin dekat. Iring-iringan orang itu, langkah-langkah perlahan, dan isakan tangis yang menyayat hati. Dewi melangkah ke teras, dan untuk pertama kalinya matanya menangkap sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di ujung gang, tampak keranda dipanggul oleh beberapa lelaki. Di atasnya, sehelai kain putih berkibar tertiup angin. Di belakangnya, Ibu Dewi tertatih. Ditopang tetangga, wajahnya basah oleh air mata. Dewi membeku, matanya terpaku pada ibu yang menangis itu. Langkahnya mundur, lalu ia menoleh ke dalam rumah. Dan saat itu, ia melihat ke cermin di ruang tamu. Bayangan dirinya masih berdiri di sana. Namun kali ini, wajah di cermin itu pucat, mati rasa. Dan di baliknya, bayangan sosok perempuan lain yang tadi ia lihat di cermin masih berdiri, menyentuh pundaknya pelan seolah menyambut. Dewi menoleh cepat ke arah cermin itu lagi, tapi bayangan perempuan di belakangnya sudah menghilang. Ia menatap pantulan dirinya, yang kini tampak aneh. Mata itu bukan lagi mata yang ia kenali. Ada kehampaan, seperti kabut tipis yang membungkus wajahnya. Ia menyentuh pipinya, dingin, tak ada rasa. Dan yang membuatnya lebih terkejut adalah ketika ia menyadari cermin itu tak memantulkan napas. Ia terdiam. Terlalu banyak yang tak bisa ia jelaskan. Terlalu banyak yang terasa asing, bahkan dari dirinya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara tangisan kecil dari arah belakang rumah. Suara anak kecil, terseduh, lemah, namun nyata. Dewi bergegas ke arah dapur, mencoba mencari sumber suara. Lorong menuju dapur kini tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu langit-langit yang biasanya terang kini berkedip-kedip, seolah keberadaan Dewi membuat cahaya menolak bersinar. Tangisan itu masih terdengar. Lalu suara kecil itu berbicara. "Kakak Dewi, aku takut sendirian." Dewi tertegun. Ia kenal suara itu. Anissa?" gumamnya, menyebut nama adik sepupunya yang telah meninggal bertahun-tahun lalu karena demam tinggi. Ia berlari ke dapur, tak ada siapa-siapa. Namun pintu belakang rumah terbuka sedikit. Angin malam meniup tirai tipis, menyibakkan udara dingin yang mencubit kulit. Dewi berjalan ke arah pintu itu dan melihat seorang anak kecil berdiri di halaman belakang. Anissa, berseragam sekolah. Kakinya telanjang, matanya besar, menatap langsung ke arah Dewi. "Kamu juga sendirian ya sekarang?" Dewi terpaku, matanya melebar. "Anissa, kok kamu ada di sini?" Anissa tidak menjawab. Ia tersenyum, tapi bukan senyum anak kecil yang lugu. Ada sesuatu yang kosong. Kemudian, tubuhnya perlahan mundur, seperti asap yang tersapu angin, hilang. Dewi jatuh terduduk di ambang pintu. Napasnya tercepat, tangannya gemetar. Perlahan ia memeluk lututnya sendiri dan berbisik pada dirinya sendiri. Ada apa sebenarnya? Kenapa semua orang bersikap aneh? Kenapa aku merasa seperti bukan diriku? Dari balik rumah, suara iringan tahlil mulai terdengar. Orang-orang berkumpul, bacaan doa mengalun bersama isak tangis. Dan di ruang tengah, keranda itu pun telah diletakkan. Kain putih dibuka perlahan. Namun Dewi belum berani melihatnya. Ia masih di belakang rumah, sendiri,
bingung, dan dingin. Dewi kembali masuk ke dalam rumah. Langkahnya pelan, hampir tanpa suara. Ia melihat ruang tamu yang kini penuh dengan orang. Beberapa duduk bersimpuh, sebagian membaca doa dengan suara lirih. Ada yang menunduk, ada pula yang sesekali mengusap air mata. Ibunya duduk di tengah ruangan, wajahnya sembab. Laras, ibu lurah, memeluknya dari samping, mencoba menenang. Tapi sang ibu hanya menggeleng-geleng sambil memeluk bantal kecil yang biasanya digunakan Dewi saat ia tidur di ruang tengah. Dewi berdiri di dekat mereka. Ia ingin memeluk ibunya, tapi ragu. Tangannya terangkat, lalu urung menyentuh. Ada sesuatu yang menahannya, perasaan asing yang makin kuat. Tiba-tiba angin berhembus masuk ke dalam ruangan. Bulu kuduk Dewi berdiri. Dan bukan hanya dirinya, ibu Dewi yang tadinya menunduk sambil menangis, kini perlahan menoleh ke kanan, tepat ke arah Dewi berdiri. Wajahnya tegang, seolah ada sesuatu yang ia rasakan, namun bukan dengan mata, tapi dengan jiwa. Ia menggigil, lalu berkata lirih kepada Laras. "Ada yang datang." "Siapa, Bu?" tanya Laras khawatir. Ibu Dewi menatap kosong ke arah tembok di belakang Dewi, lalu berdiri terburu-buru. Aku mau ke kamar dulu." Ia pergi cepat, menjauh dari ruang tamu, meninggalkan Dewi yang hanya bisa mematung. Dewi ingin mengejarnya, namun langkahnya tertahan saat suara tahlil berhenti. Suasana hening sejenak, lalu suara Pak RT terdengar pelan. "Kita buka dulu wajahnya ya, biar bisa dilihat terakhir kalinya sebelum dimakamkan." Semua mata tertuju pada satu titik di tengah ruangan. Sebuah keranda dengan tubuh yang dibungkus kain kafan, bersih, rapi. Wajahnya masih tertutup selendang putih. Dewi melangkah pelan mendekat. Tak bisa menahan rasa penasaran yang mencengkeram di dadanya. Hatinya berdebar, tapi juga hampa. Seorang laki-laki tua perlahan membuka selendang itu. Dan saat wajah itu nampak, dunia Dewi runtuh. Dirinya sendiri, wajah itu, wajahnya, bibir itu, pipi itu, bekas luka kecil di alis kiri, semua miliknya. Matanya membelalak, langkahnya mundur dengan goyah. Tidak mungkin. Kenapa wajah itu? Kenapa wajah itu mirip aku? Lalu perlahan, semua kilasan mulai datang kembali. Suara klakson keras di jalan, sorotan lampu putih menyilaukan. Tubuhnya yang terdorong lalu gelap. Tangannya yang terulur mencoba meraih seseorang, tapi tak pernah sampai. Dan kini ia berdiri di antara orang-orang yang menangisinya. Dewi menutup mulutnya sendiri, menahan jeritan yang tak bisa keluar. Ia ingin menangis, tapi tak ada air mata, tak ada suara. Yang ada hanya kesadaran pahit yang menabraknya seperti ombak besar. Ia sudah tiada, ia hanya arwah yang pulang untuk terakhir kalinya. Dewi tertunduk di lantai, matanya tak lepas dari wajahnya sendiri yang terbujur kaku. Ia memeluk lutut, tubuhnya gemetar, dunia terasa dingin dan kosong. Tiba-tiba seseorang mendekat. Seorang lelaki tua berjubah putih. Wajahnya tenang namun matanya dalam, seperti danau yang menampung terlalu banyak rahasia. Dewi mendongak pelan, seperti memandang lelaki itu. Dewi mendongak pelan, mereka saling memandang. Lelaki itu tersenyum dan berkata dengan suara yang lembut, yang nyaris seperti angin. "Kau sudah tahu kan siapa dirimu sekarang?" Dewi tak menjawab. Tidak semua yang meninggal itu sadar. Kadang rasa kehilangan itu terlalu besar, hingga jiwanya tak rela pergi. Dewi menatap ke arah ibunya yang kini kembali duduk, sambil menggenggam tangan Laras. Wajahnya pucat, lelah, namun juga pasrah. "Aku belum sempat bilang apapun. Aku belum peluk ibu. Aku belum pamit." "Dan itulah yang membuatmu kembali," kata lelaki itu pelan. "Karena hatimu masih tertinggal di sini." Dewi menunduk, lalu memejamkan mata. Seketika, dunia di sekelilingnya berubah.
Ia tidak lagi berdiri di ruangan tamu yang penuh orang. Ia berada di sebuah ruang putih, hening, hanya ada dirinya dan ibunya. Ibu Dewi duduk di atas sajadah, matanya terpejam. Air mata menetes dari sudut matanya, lalu ia berdoa, pelan dan tulus. Dan Dewi berdiri di hadapannya. Meskipun sang ibu tak melihatnya, tapi ia tahu, di sanalah anak gadisnya berada. Ibu, suara Dewi lirih. Ia mendekat, lalu duduk di samping ibunya. Dengan hati-hati menyandarkan kepalanya di bahu perempuan itu. Aku sayang ibu, aku gak mau ninggalin ibu sendirian. Angin lembut kembali berhembus. Lalu ibunya tersenyum samar dalam doanya. Entah kenapa, kali ini senyuman itu terasa begitu hangat. Seolah sebuah jawaban batin telah diterima. Pulanglah nak, bisik sang ibu lirih. Tenanglah. Dewi membuka mata. Ia berdiri menatap ibunya sekali lagi, lalu berbalik. Langkah demi langkah menjauh dari dunia yang dulu ia kenal, dari rumahnya, dari orang-orang yang mencintainya. Cahaya lembut mulai menyelimuti tubuhnya. Udara menjadi semakin dingin. Tak ada lagi rasa takut, tak ada lagi bingung. Kini ia tahu perjalanannya telah berakhir dan waktunya untuk benar-benar pulang.